Oke, kalau gitu kita mulai aja ya acara webinarnya. Oke, semuanya selamat malam, selamat datang di webinar Kodepolitan. Eh, Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sekarang yang lagi pada nonton semuanya kondisinya sehat walafiat ya. ya, Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Ayu Swastika dan hari ini saya bakal jadi moderator di acara webinar malam hari ini. Jadi pada malam hari ini webinar kita bakal berjudul Laravel 101 dan malam hari ini sebagai pembicara kita sudah kedatangan Mas Hakim. Selamat malam Mas Hakim. halo semalam. Selamat malam Teh Dinda. Grogi tuh kalau kelihatan kalau ngelihat Teh Dinda tuh. Aduh, 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 jadi aduh, aduh. malu saya. Gimana Gimana kabarnya Mas? Teh? Baik, Alhamdulillah. Mas Hakim gimana kabarnya? Alhamdulillah di sini masih kondusif walaupun masih masa-masa pandemi ya. Diharapkan sih teman-teman juga sehat-sehat juga di sana. Oke, termasuk Mbak Dinda khususnya. Amin. Oke, jadi buat teman-teman yang udah join di Kodepolitan pasti udah nggak Hakim sama wajah atau nama yang ada di layar kalian. Karena Mas Hakim Sembiring ini instructor di Kodepolitan dan juga content creator. Jadi kalau misalnya kalian lagi belajar, khususnya materi Laravel, pasti ada nama penulis atau autornya Hakim Sembiring. Mungkin belum tahu selama ini orangnya yang mana, jadi orangnya yang ada di layar device kalian masing-masing. Halo, halo, halo. Wih, idola gue tuh. Ya nanti kalau misalkan minta tanda tangan IG nanti ya di sesi tanya jawab. Oke. Jadi yang udah ikut Kodepolitan pasti udah tahu nih, tapi sekarang buat yang belum tahu tentang Kodepolitan, saya mau ngenalin dulu Kodepolitan buat kalian. Jadi Kodepolitan itu sebuah platform pembelajaran programming online berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar programming tapi bingung karena kebanyakan kalau kita lihat di Google itu pakai bahasa Inggris, bisa gabung di Kodepolitan karena kita semua kelasnya pakai bahasa Indonesia, biar lebih mudah dipahami. Nah, jadi kalian buat yang belum tahu bisa kenalan dulu sama kita di website kita di www.kodepolitan.com atau di semua sosial media kita, ada Facebook, Instagram, Twitter, juga YouTube, semuanya sama namanya Kodepolitan. Jadi bisa dilihat dulu di sana. Nah, saya mau ngeliatin yang di website nih. Jadi kalau kalian masuk ke website, terus cek di bagian online course, kalian itu bakal ngeliat kalau Kodepolitan itu udah punya banyak banget kelas, terutama kelas Laravel. Bisa dilihat di sini, banyak banget kelas pilihan buat Laravelnya. Dan kalau misalnya kita lihat salah satunya, nih, ada penulisnya Hakim Sembiring. Dan ini salah satu kelas terbaru kita, yaitu membuat role management menggunakan Laravel, yang ditulis oleh Hakim Sembiring. Nah, bisa dilihat di sini banyak banget kelas yang udah kita punya. Kalau kalian gak mau belajar tentang Laravel, juga kita masih punya kelas yang lain. Masih ada banyak. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di website kita. Kita juga punya tentang Android. Mungkin kalau misalnya kalian gak mau belajar buat web developer, mau buat Android juga kita punya kelas Android. Dan juga kalau misalnya, karena kelas kita ini berbayar, dan ada kelas satuan dan kelas membership, misalnya kalian mau lihat-lihat dulu nih sebelum nyoba belajar, kita punya beberapa kelas gratis, bisa dicek dulu, barangkali kalian cocok dan kalian mau ikut ke kelas kita. Dan kelas kita 2 itu seperti yang udah saya bilang sebelumnya, ada yang membership dan satuan. Jadi kalau yang satuan itu sifatnya lifetime. Kalian sekali beli kelas itu, kalian bisa akses kelas itu selamanya, selama Kodepolitan masih ada. Kalau misalnya kalian beli yang membership, kalian bisa akses semua kelas, tapi waktu belajarnya dibatasin. Ada yang 1 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Kabar baiknya, kalau kita lihat di website Kodepolitan paling atas, ada nih, lagi ada promo sekarang. Dan promonya itu up to 40%, jadi kalian bisa cek sekarang. Bisa dicek, nanti kalian klaim promonya, dan jangan sia-siakan diskon up to 40% ini ya. Oh ya teman-teman, buat nanti
Yang mau bertanya, kalau bisa pertanyaannya ditulis di Slido aja, karena biar pertanyaan kekumpul, jadi nanti Mas Hakimnya juga lebih gampang bacain materinya, bacain pertanyaannya, jadi lebih gampang juga Materi. jawabnya. Dan Slido-nya slide.do/laravel101 dan huruf L-nya besar. Ini udah beberapa teman-teman yang nanya, dan misalnya karena di sini pertanyaannya udah banyak, lumayan ya, ada 14 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang barangkali udah punya pertanyaan yang sama yang udah diajuin di sini, bisa kalian langsung like. Contohnya nih ya, kita like. Jadi komen itu bakal ada di paling atas, dan jadi paling bakal cepet dibaca sama Mas Ya, Hakimnya. bakal lebih kelihatan lah gitu. Yang lebih Iya. rame berkesempatan buat dijawab gitu ya. Iya. Oke deh, Mas Hakim udah siap belum? Sudah. Tinggal ya tampilin slide. Oke, sambil nunggu Mas Hakim ngeliatin slide-nya, coba saya pengen nanya dulu dong. Kalau misalnya di sini siapa aja sih yang udah menggunakan framework Laravel, bisa vote di device kalian masing-masing. Ayo vote. Udah langsung. Ya, pokoknya yang teman-teman udah pernah install lah. Laravelnya udah baru install aja dulu. Itu udah termasuk pakai ya. Banyak juga ya. Iya. Oke, kita berhentiin dulu aja kali ya vote-nya. Coba kita lihat hasil votingnya. Wih, ini nih hasil votingnya. Jadi berdasarkan hasil voting, 67%-nya udah pernah pakai Laravel, sedangkan 33%-nya belum nih. Berarti lumayan, ini menarik banget kan. Sepertiga belum, 2/3-nya udah. Jadi Ya, Mas Hakim bisa barangkali meracuni teman-teman yang belum ikut Laravel biar ya, jadi masuk ke framework Laravel. Oke. boleh banget. Ini tapi ya jangan takut ya kalau yang teman-teman belum make nih, sebenarnya nggak di-kick dari room juga, justru ya yang belum makainya ini yang perlu kita sadarkan. Kita racuni teman-teman yang belum menggunakan Laravel. Oke. Yaudah, sekarang vote-nya kita tutup dulu. Kita berikan waktunya ke Mas Hakim. Silahkan Mas Hakim. Oke. Dan selamat belajar teman-teman. Mau coba tampilin slide-nya dulu. Slide-nya belum muncul ya? Belum. Bentar. Nah, udah muncul? Masih loading. Nah, sekarang udah muncul. Loading. Di teman-teman udah muncul belum slide-nya? Di teman-teman udah muncul belum? Udah. Oke, kalau misalkan udah muncul, bisa dimulai aja. Apa sih yang bakal kita bahas? Sebenarnya yang bakal kita bahas ini ya sesuai judul Laravel 101, yang artinya itu hal-hal yang general di dalam framework Laravel. Atau misalkan yang teman-teman udah pernah coba tapi belum tahu banyak tentang Laravel itu punya apa aja sih, kayak gitu. Nah, momennya sekarang. Oke, di sini saya Hakim Sembiring sebagai instruktur di Codpolitan, baik itu di web web learning, e-learning ataupun di kelas offline-nya juga di Codpolitan. Saya sebagai instruktur di sana, dan mungkin bisa kita mulai di slide selanjutnya. Oke.
Kalau misalkan teman-teman belum kenal siapa sih pembuatnya Laravel, kreatornya Laravel itu siapa sih? Nah, teman-teman perlu kenalan dulu nih sama Om Tyler Otwell. Bukan Taylor Swift ya, kalau Taylor Swift dia bakal nyanyi di ntar. Tyler Otwell, dia pembuat Laravel, kemudian beberapa layanan yang dimiliki oleh Laravel juga beliau yang buat, dan pertama kali dirilis itu tahun 2011. Tahun 2011. Ya, ibaratnya si Taylor Otwell juga sampai bilang Laravel ini ya mungkin saingan terberat buat framework PHP lainnya, karena dia punya segudang fitur dan ekosistem yang benar-benar lengkap sih menurut saya gitu. Jadi ini disclaimer dulu, ini apa ya, in my opinion gitu. Oke, di sini kenapa sih harus Laravel? Why it has to be Laravel? Jadi kenapa sih lagi-lagi Laravel, dan kenapa sekarang bahasnya Laravel mulu gitu? Ya gimana ya? Kalau misalkan teman-teman ngomong kayak kemarin PHP bakal mati enggak atau apa enggak, justru harusnya sih makasih sama framework-framework yang mulai apa ya, mulai populer, karena PHP-nya itu sendiri lebih terkenal dan pengembangannya lebih lanjut juga. Dan dengar-dengar sih PHP juga mau versi 8 dan banyak banget fitur menarik yang teman-teman perlu explore. Tapi kita bahas Laravelnya aja dulu. Oke, keuntungan make Laravel. Kalau misalkan setiap ngomong ke teman-teman, kenapa sih harus pakai Laravel gitu? Nah, ada sih mungkin poin-poin sederhananya kayak gini. Laravel itu punya development environment yang lengkap, terus punya official package yang banyak banget, tools buat development banyak juga, dan kalau dibilang sih framework Laravel juga udah termasuk aman, karena kalau misalkan teman-teman yang udah pernah coba juga, pernah kayaknya bikin form, terus input form pakai post itu harus pakai CRF token atau buat ngantisipasi cross script attack kayak gitu. Nah, ibaratnya mungkin di framework lain nggak ngimplementasiin, tapi di Laravel kita dipaksa untuk menggunakan fitur keamanannya. Salah satunya itu. Dan masih banyak sekali fitur yang dimiliki Laravel. Mungkin kita akan simak atau kita sampaikan di sini. Oke, kita bakal bahas Laravel ekosistemnya dulu. Ini sih yang bikin apa ya, nggak ada bandingannya gitu. Mungkin ada, tapi belum official atau masih sebatas pengembang komunitas, di mana si Laravel ini punya serverless platform. Jadi kalau misalkan teman-teman udah kenal kayak CI/CD gitu, jadi buat deployment tanpa nyentuh server atau kita sebut sebagai serverless, Laravel punya servisnya. Kemudian ada Horizon buat monitoring log dari si Laravelnya, karena Laravel punya sistem queue atau antrian. Jadi kalau misalkan teman-teman punya apa ya, data yang banyak banget, biasanya kalau misalkan dieksekusi sekaligus itu kan bakal RTO lah gitu ya. Ada request timeout kayak gitu. Nah, si Laravel ini udah punya fitur queue-nya, jadi bisa ngebagi-bagi prosesnya gitu, bisa diantriin gitu. Kemudian ada Nova. Nova ini ibaratnya kayak admin panel, template admin panel. Jadi kalau misalkan teman-teman apa ya, butuh template admin, sebenarnya Laravel udah punya Laravel Nova, dan itu official dari Laravel gitu. Terus kalau misalkan teman-teman mainnya di micro framework atau cuman butuh kayak REST API atau web service aja kayak gitu, sebenarnya teman-teman nggak perlu langsung pakai Laravelnya, tapi ya ada Lumen. Ya bentar.
Lumen ini apa ya? Kalau misalkan teman-teman pernah belajar Slim atau ya framework kecil-kecilan lah, dia nggak ngebundling kayak buat template engine atau buat ngurusin template HTML-nya. Nah, micro framework Lumen ini bisa teman-teman coba kalau misalkan mau bikin API atau web service kayak gitu. Ya keuntungannya sih lebih kecil, size-nya lebih sedikit dan nggak perlu banyak dependensi. Tapi masih make fitur-fiturnya Laravel gitu. Baik itu kayak query builder-nya atau middleware-nya atau buat autentikasinya itu udah di uh, udah disediain di framework inti dari si Laravel yang dipakai di Lumen itu sendiri. Nah, terus satu lagi ada Homestead. Homestead ini sebenarnya udah masuk ke mungkin bener-bener environment development-nya. Jadi teman-teman biasanya kan install Exam atau WAM atau ya Laragon atau sebagainya mungkin. Nah, ini jadi kendala kalau misalkan teman-teman makanya itu nggak sama gitu, nggak sama versinya. Kan kadang kalau misalnya kita mau pakai Laravel 7, requirement PHP-nya harus versi berapa gitu. Terus bisa jadi teman yang lain beda lagi. Nah, Homestead ini ibaratnya suatu mesin virtual yang nyediain OS yang udah dibundling web servernya, kemudian kebutuhan-kebutuhan kayak Memcache-nya, Redis, database dan lainnya itu udah bundling. Jadi intinya teman-teman nggak perlu nginstal aplikasinya atau kebutuhan environment-nya itu di mesin utama teman-teman. Jadi stay clean, nggak perlu repot nginstal satu-satu, pakai Homestead udah kesedia semua. Nah, Valet juga ya mungkin ini khusus untuk macOS. Nah, Valetnya itu sendiri sebenarnya dia supaya ngerapihin si projectnya aja sih bisa kita taruh di manapun. Kalau misalkan di Exam atau di WAM kan kadang kita perlu masuk ke root directory yang udah disediain kayak di www and then htdocs gitu buat di Exam. Nah, kalau misalnya mau pindah directory juga kan kita perlu config yang lebih rumit gitu manual. Nah, kalau misalkan di Valet dia lebih udah otomatis. Kemudian dia juga bakal buat virtual host sekaligus sesuai dengan folder projectnya. Terus ada Laravel Mix. Laravel Mix ini juga buat compiling aset. Jadi kan sekarang udah kenal banget tuh buat teman-teman front end pakai Webpack buat ngebundling asetnya kayak CSS, JavaScript supaya bisa dipakai di berbagai versi browser. Itu bisa pakai Laravel Mix kayak gitu. Dan masih banyak banget Laravel ecosystem, ada Dask buat testing atau misalkan sebenarnya Laravel ini udah punya fitur auto testingnya gitu. Jadi kayak PHP unit dan lain-lainnya dan teman-teman pengen ngetesnya itu otomatis, itu bisa pakai Dask. Dia browser testing dan automation juga bisa pakai. Terus ada Passport. Nah, Passport ini masih dipakai buat web service itu. Jadi kayak based on token kayak gitu. Kalau misalkan kita bikin web service kan istilahnya stateless lah ya, nggak pakai session gitu. Passport ini ngebantu teman-teman nggak perlu bikin dari awal gimana bikin generate token, terus ngatur expirednya, terus gimana buat ngecek token itu yang ada di sama yang ada di dalam database. Semuanya nggak perlu teman-teman pusingin karena pakai Passport itu udah bisa tinggal pakai gitu. Dan dokumentasinya juga lumayan bagus, termasuk fitur scoop-nya. Karena kalau misalkan di autentikasinya itu kan kadang kita butuhin role atau scoop kayak gitu. Nah, Passport juga udah nyediain. Terus zaman sekarang kalau misalkan kita register atau login ke suatu aplikasi berbasis web kan kita bisa pilih ya, nggak perlu login manual nginputin
terus bisa login pakai sosial media, entah itu pakai Gmail, Facebook, Twitter, GitHub. Nah, Laravel juga itu punya package officialnya, itu namanya Socialite. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin website terus bisa login pakai sosial media, nah bisa pakai Socialite. Terus ada Telescope, itu masuk ke ranahnya debug assistant. Jadi buat baca log juga, buat ngelihat antrian, buat apa ya? Oh, freeze ya. Oh, udah nggak freeze lagi. Oke, bagaimana tadi ya? Oh iya, ya teleskop itu debug assistant. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat login dari aplikasinya, kalau misalnya ada error atau apa, bisa pakai ini. Kalau misalkan teman-teman bisa biasa nginstal debug bar, ya sama aja fiturnya sih, nggak jauh-jauh beda dari itu. Ini kayak terus ada Spark, kemudian ada Envoyer. Nah, paling mau skip aja langsung ke Cashier sama Echo. Cashier ini sebenarnya package yang ngemudahin teman-teman kalau mau bikin fitur subscription. Walaupun sebenarnya payment gateway-nya itu masih pakai Strip kalau nggak salah. Tapi dengar-dengar payment gateway Strip ini udah mau disupport di payment gateway di Indonesia. Ya mudah-mudahan bisa diimplementasi lebih cepat. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman mau bikin website nih langganan gitu, atau punya customer yang perlu subscription ya, berbayar per bulan atau per tahun, itu bisa pakai Cashier ini. Oke. Dan yang sekarang lagi booming itu kan apa-apa soal apa ya, real time dan real time. Di Laravel sebenarnya punya package juga buat ngatur istilahnya dari WebSocket gitu. Itu ada namanya Laravel Echo. Laravel Echo dia ngebantu banget kalau misalkan kita mau mainan WebSocket, entah itu lewat pusher atau lewat socket I/O. Fungsinya kayak teman-teman bikin notifikasi secara real time kayak di sosial media. Kalau misalnya ada yang komen, nanti ada notifikasi. Terus kalau misalkan ada yang like dan sebagainya, itu kan ada perubahan secara real time. Nah, Laravel juga punya itu Laravel Echo untuk klien yang mengkomunikasikan dari data WebSocketnya itu sendiri gitu. Dan ya, dua lagi, ini ada Scout. Scout ini apa ya, full text search. Jadi kadang kalau misalnya kita bikin pencarian kan ada query dulu ya, kadang milih dulu kolom mana yang bakal kita pilih kayak gitu. Terus juga kalau misalkan pengen pencarian kayak mirip-mirip Google, nah kayak search engine lah. Search engine ini nggak mungkin sih kayaknya punya performance yang bagus banget, tapi query-nya masih milih kolom per kolom kayak gitu. Nah, Scout ini ibaratnya bikin project Laravel teman-teman itu bisa support pencarian berbasis teks. Jadi kalau misalnya ada file JSON, file teks lainnya, itu kita bisa cari semua keyword yang ada di dalam data teks tersebut. Nggak perlu milih lagi kayak where kolom di mana gitu, like apa di kolom apa, itu enggak. Tapi pokoknya kayak teman-teman di text editor nyari suatu teks kayak Control F, Command F, nyari find kayak gitu, nyari suatu kata, sama aja kayak gitu. Jadi nggak ada parameter dari kolom apa terus ke paragraf berapa kayak itu, dia bakal nyari semua kayak gitu. Terus ada Tinker. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai Tinker, jadi ibaratnya kayak dia kayak apa ya, REPL itu kayak aplikasi command line yang bisa ngeksekusi sintaks PHP langsung di situ. Biasanya kalau misalkan bikin data nggak perlu pakai form, tapi kita bisa panggil kelas dari si Laravel-nya, bisa pakai method yang ada di dalam Laravel, itu bisa pakai Laravel Tinker. Jadi artinya
teman-teman kalau misalnya mau tes di command line dulu, mau masukin data, mau coba eksekusi kayak operation apapun PHP di dalam Laravel, bisa pakai Tinker atau lewat command prompt dulu gitu. Nah ini soal ekosistem. Jadi ekosistem ini banyak banget yang disupport oleh Laravel dan ini sifatnya official gitu. Teman-teman bisa akses juga di situsnya di laravel.com. Di paling bawah itu ada masing-masing ini dan bisa dilihat dokumentasinya. Dan ini yang paling saya suka sih, dokumentasinya itu bagus gitu. Kalaupun nggak lengkap, seenggaknya tampilannya menarik, rapi, dan bisa dieksplor sendiri sih kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman udah jago di PHP-nya. Dan oke, fitur yang sangat menarik. Mungkin ini bisa dibilang apa ya, built-in fitur. Jadi kalau misalnya teman-teman install Laravel, otomatis bisa pakai ini. Yang paling sederhananya itu ini, fitur autentikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin web, kan kadang butuh kayak login page, register, kemudian ya yang berhubungan dengan autentikasi lah, untuk verifikasinya, untuk ngecek datanya yang masuk, buat meriksa ini buat atau bukan. Laravel tuh udah punya semua. Tinggal kayak teman-teman ngetikin artisan. Kalau dulu kalau di versi berapa? 6 ke bawah kalau nggak salah itu masih pakai ya make out kayak gitu. Artisan make out dia bakal bikin page loginnya, page registernya itu bisa langsung kita pakai. Nah, kalau misalkan di fitur 6 Laravel 6 ke atas itu ada beda lagi, tapi justru lebih bagus gitu, lebih bisa milih mau pakai Bootstrap, mau pakai Vue, pakai React. Jadi urusan front end Laravel sekarang lebih apa ya, lebih bebas buat milih gitu, nggak harus Vue ya. Kalau misalkan teman-teman pernah bikin gitu. Terus ada events. Events ini tadi kalau misalnya kita mau bikin semisal pada saat kita registrasi itu butuh ngirim email buat verifikasi. Nah, itu kan ada event tuh. Ya kan? Ada event. Nah, jadi event ini bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu fungsi dari suatu kejadian tertentu. Contohnya kayak tadi misalkan bikin registrasi terus butuh confirm dulu emailnya, butuh dikonfirmasi dulu biar aktif. Nah, momen buat ngirim emailnya itu bisa pakai events. Kayak gitu. Terus ada queues, ini dibacanya queues ya Teh Dinda, bukan QW. Banyak yang ngomongnya kayak gitu. Queues, queues ini kayak tadi, kalau misalkan teman-teman punya antrian data yang sangat banyak, contohnya kayak ngirim email aja nih. Misalkan kita mau bikin notifikasi promo gitu, terus kita punya 100.000 member, nggak mungkin loh dalam satu execute kita klik submit terus ngirim 1.000 email terus kita tungguin, itu nggak mungkin gitu. Nah, ini pakai queues. Jadi ibaratnya masuk dulu ke antrian dan secara apa ya, back end, secara di proses di balik layarnya itu dia ngirim sendiri gitu. Nggak perlu kayak nungguin browsernya selesai loading kayak gitu, karena prosesnya udah di handle sama queues tersebut. Artinya bisa pindah-pindah page sambil nungguin proses kirim emailnya selesai atau generate data diekspor ke file, itu bisa diatur pakai queues gitu sih. Dan mungkin yang paling menarik lagi, ORM. Ibaratnya dia memperlakukan data dari database itu sebagai objek. Dan yang bikin beda ORM dengan framework lainnya, ORM-nya Laravel, yaitu Eloquent dari PHP framework lainnya itu bahasanya tuh manusiawi gitu. Bahasanya manusiawi, lebih mudah dimengerti. Kayak mau bikin data, kita tinggal panggil kelasnya, terus panggil static method create, terus kayak apa ya, bikin relasi juga, kayak istilahnya kan has one, has many,
Itu pakai bahasa-bahasa yang lebih familiar dibanding framework-framework lainnya, dan mungkin malah belum banyak yang bikin model relasi kayak gitu yang lebih mudah. Jadi kalau misalkan mau bikin relasi itu tinggal bikin method antar modelnya, kita nentuin foreign key dan lainnya, itu udah, nggak perlu kayak kita kalau misalkan pakai query dasar kan bisa di select dari masing-masing tabel dulu, kita tentuin lagi foreign key sama primary key-nya. Sintaksnya jauh lebih banyak lah kalau misalkan pakai SQL biasa, tapi kalau misalkan pakai ORM-nya Laravel, tak jamin sih itu lebih singkat banget. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya juga bakal kebaca harusnya kalau misalkan pakai bahasa Inggris. Sebenarnya ya kuncinya emang pakai bahasa Inggris sih gitu. Terus ada catching. Nah, catching ini juga ngebantu buat teman-teman nyimpen data itu nggak langsung ke database, atau kayak misalkan teman-teman punya format data tertentu nih dan bakal dipakai berulang, itu bisa pakai catch. Jadi nggak perlu ngambil datanya itu langsung dari si database-nya, nggak langsung ke DBMS-nya, tapi bisa ke catch. Ya, bisa pakai Redis, bisa pakai Memcache, banyak banget pilihannya. Dan fiturnya kalau misalkan diomong sekarang sih kayaknya teman-teman perlu gadangan kayaknya deh. Bisa semalaman kalau misalkan mau bahas semua fitur dari si Laravel, karena emang banyak banget. Serius, banyak banget. Dan kalau misalnya ngomong banyak ya nggak perlu pusing, justru ini ngemudahin teman-teman buat bikin web app lebih mudah, lebih cepat, dan sesuai dengan jargonnya itu buat Laravel framework for web artisan. Jadi cantik gitu sintaksnya. Gitu sih. Oke. Dan kalau misalnya dibilang popularitinya si Laravel, nggak bisa dibohongin sih, teman-teman coba aja cek di Google Trends atau di website polling kayak gitu. Ini datanya aja diambil kisaran 1 tahun kemarin ya, dari Juni 2019 sampai Juni 2020. Ya bisa dibilang dibandingkan dengan Symfony-nya itu sendiri, Symfony ini framework yang sebenarnya ada package yang dipakai sama Laravel dari framework Symfony itu. Kemudian Coordinator, Cake, PHP, Zen, jauh banget lihat di grafiknya. Yang artinya semakin banyak orang pakai Laravel, itu semakin ngemudahin juga teman-teman buat belajar. Jadi kalau misalkan ada error, tanya jawab, atau nyari referensi, itu artinya banyak banget gitu. Jadi ngemudahin juga teman-teman buat bikin web app atau belajar pakai Laravel kayak gitu. Dan keuntungan lainnya juga kalau misalkan framework itu populer, seenggaknya ini yang perlu teman-teman pahamin juga. Semakin populer suatu project, kemungkinan matinya itu selesai, kemungkinan drop projectnya itu sedikit lah kayak gitu. Jadi artinya yang artinya bakal lebih lama teman-teman makainya gitu. Kalau misalkan lihat sih seberapa mature framework Laravel ini, sebenarnya udah dari 2011. Jadi kalau misalkan sampai dengan 2019 atau 2020 ya harusnya udah mau nyentuh ke 10 tahun. Dan itu berarti udah mature banget sih, udah dibilang bisa gitu dipakai buat production kayak gitu, dipakai buat skala enterprise juga nggak masalah gitu, karena dijamin sih supportnya bakal ada terus kayak gitu. Oke, ini versinya dimulai dari versi 1 Juni 2011. Kemudian versi 2 masih di 2011 juga, walaupun belum ada tanggal tepatnya, mungkin masih dikerjain sama dia sendirian atau sama beberapa orang. Iya, ada tokek.
karena ada di luar sih sebenarnya streamingnya. Jadi nikmatin aja suara alamnya kayak gitu. Oke, versi 4 dimulai dari 2013 dan justru malah saya sendiri tahu Laravel dan baru coba Laravel itu di versi 42 gitu. Terus belajar sedikit ada versi 5, update-nya lumayan apa ya? Lumayan kerasa banget kayak gitu. Jadi ya menyesuaikan. Terus di Laravel juga ada istilahnya LTS. LTS itu ibaratnya gini, buat perbaikan bug, terus security-nya itu lebih lama di maintenance daripada versi lainnya. Kalau misalnya teman-teman biasa pakai Linux di Ubuntu atau di uh, distro-distro yang menghanut LTS, dia pasti versi versi tersebut itu bakal lebih lama dukungannya. Yang artinya ya kalau misalnya dia ngomong lebih stabil dan lebih aman atau rekomendasinya itu kalau menurut saya pribadi sih mending pakai LTS. Jadi teman-teman nggak perlu buru-buru juga buat upgrade fitur atau buat apa ya cemas buat kalau misalkan ada crash, ada bug gimana ya kayak gitu. Jadi bisa pakai LTS. Terus yang sekarang yang lagi anget baru-barunya itu ada di versi 7 baru bulan Maret ya, bulan-bulan kemarin baru rilis, dan nanti ada versi 8 di akhir tahun nanti. Itu sih kalau misalkan ngomongin versi. Oke, paling ini sih fitur apa aja sih di Laravel 7 sebenarnya. Ya sebenarnya banyak banget sih. Tiap rilis itu pasti punya fitur baru, dan di Laravel 7 sendiri ada istilahnya kayak blade komponen. Jadi bikin suatu komponen sendiri, bikin suatu komponen HTML atau kayak widget, dia bisa lebih aktif sendiri, nggak perlu bergantung sama kelas lainnya. Jadi Blade ini punya ruang lingkupnya sendiri bisa dibilang kayak gitu. Terus ada Laravel Sanctum HTTP client buat gantiin Gazelle buat request data lewat API mungkin. Jadi yang request data di web service itu nggak melulu front end, nggak melulu JavaScript, nggak melulu Android dan lainnya. Jadi PHP juga bisa. Biasanya itu pakai Gazelle, tapi ada yang nge-wrap lagi atau lebih ringkas lagi itu namanya HTTP client. Terus ada road catching yang bikin apa ya, performance teman-teman di web app-nya itu lebih cepat buat membuka suatu halaman. Terus customizable stubs, kan kalau misalkan di Laravel magic banget tuh, semuanya serba di generate dan udah disediain template-nya. Nah kalau misalkan teman-teman mau bikin template generate dari suatu kelas yang lebih customize atau bisa menyesuaikan, itu bisa diubah lagi. Dan banyak banget fitur lainnya kayak Eloquent Class juga ditambahin fitur-fiturnya, sampai dengan bisa support ngirim email itu pakai Markdown, punya template Markdown kayak gitu, bisa nulis lewat ya tipe karakter itu Markdown, dikirim buat ke email melalui Laravel di 7 ini. Bisa ibaratnya view-nya itu bisa lebih rapi lagi nantinya di mail servernya kayak gitu. Ya paling segitu dulu sih, karena sekali lagi bakal banyak banget, bakal panjang banget kalau misalkan ngomong Laravel itu ada fitur apa aja, bisa seharian, mungkin bisa lebih kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau belajar, masih bingung mau mulai belajarnya di mana atau referensinya belajar Laravelnya di mana sih? Sekali lagi seperti teman-teman yang udah simak di awal, di Codepolitan banyak banget kelas Laravel dari mulai dasar, intermediate, sama yang tadi fitur-fitur yang dibahas kayak event queues, WebSocket, itu ada juga di Laravel intermediate di Codepolitan. Terus ada Laravel Vue.js juga, banyak banget. Jadi teman-teman bisa explore di sana, dan kalau misalkan masih bingung mulai dari PHP-nya kayak gimana, OOP-nya gimana, ya tentu aja di Codepolitan juga pasti punya gitu. Oke, dan mungkin apa ya, ini closing dari saya juga sih, atau misalkan kayak
pesan buat teman-teman juga sih. Kalau misalkan mau latihan ngoding, mau ngeliat project yang udah ada, sering-sering main di open source project kayak di GitHub, GitLab, banyak banget di Bitbucket juga. Teman-teman bisa akses di sana, dan yang bikin apa ya, nilai lebih teman-teman itu ya ikut kontribusi juga di project open source gitu. Kalau misalkan teman-teman udah ngerasa jago juga bisa sih nambahin fitur di Laravel, pull request. Ya, itu salah satu bentuk buat apa ya, nambahin nilai apa ya, experience teman-teman kalau misalkan mau nawarin ke klien atau misalkan mau kerja ke startup, bakal jadi nilai tambah kayak gitu. Oke, paling sekian dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ikut di slide do, teman-teman bisa tanya di sana. Dan kalau misalkan waktunya memungkinkan, kita bisa bahas semuanya ya Teh Dinda ya. Ya, bisa dikembaliin lagi lah ke Teh Dinda. Oke, sekarang suaranya udah ada kan? Ada. Oke, jadi sambil kita nunggu mau lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih, saya mau ada polling dulu nih. Barusan kan kita baru bahas Laravel. Laravelnya ada yang umum-umum nih, baru yang general banget. Kita mau bikin part 2-nya nggak nih? Lanjutan dari Laravel yang general ini. Kalian bisa voting di device kalian masing-masing. Dari 101 orang yang jawab, oh nggak, ternyata sekarang nambah lagi. Kita end poll aja, karena biar bisa dilihat. Coba, udah pasti banyak sih ya. Kita bikin part. Udah. Ya, Teh Dinda, internetnya kayaknya selama WFH atau orang-orang di rumah, kayaknya kuota jadi bandwidth jadi kacau kayaknya. Ya, Dinda kemana? Dinda banyak yang nyariin. Oke, sambil nunggu Teh Dinda nongol lagi nih, kayaknya bakal langsung dilanjut sih ke pertanyaan yang udah teman-teman kirim di slide.do. Ya, yakin nih nyarinya Dinda terus nih. Masih ada pertanyaan loh. Mana nih? Kelihatan nggak?
Harusnya lebih kelihatan ya, lebih di zoom. Oh, masih loading. Masih loading, masih loading. Ya udah. Oke, ada banyak banget 44 pertanyaan. Banyak banget. Banyak banget berarti teman-teman tertarik sama Laravel kali ya. Oke, mungkin bisa dari awal, dari paling atas itu ada yang nanya dari Anonymous. Apa aja sih materi PHP dasar yang perlu teman-teman kuasai sebelum masuk ke framework Laravel? Ya, sebenarnya kalau misal untuk PHP dasar, ya minimalnya kayak tentu ya kayak buat pakai variabel, kondisi, for each, perulangan maksudnya, iteration, kayak gitu-gitu sih perlu kan. Nah, ibaratnya dari PHP dasar itu bisa langsung loncat ke OP dulu, bisa ke OP, terus belajar soal apa ya? Mungkin sedikit-sedikit baca bagaimana pakai komposer kayak gitu. Karena penting sih sekarang, karena balik lagi ya tadi kayak semacam buat contribute ke open source project, semua manajemen package, atau kalau misalnya teman-teman mau nginstal library PHP itu nggak lagi manual, download zip, terus apa ya, di copy ke framework filenya itu enggak, jadi udah pakai Composer, itu namanya package manager. Nah kalau misalnya udah bisa pakai Composer, bolehlah main-main pakai Laravel. Jadi intinya dasar dulu, OOP kudu dikuatin, nanti bisa masuk ke framework Laravel gitu. Jadi karena emang framework Laravel base-nya OOP, jadi teman-teman perlu kuasain dulu gitu. Oke, sebentar. Terus ada lagi yang nanya, ini masih loading. Oke, ini Jadinda juga kemana? Oke, kalau misalkan ngomongin kelebihannya apa, sebenarnya udah dibahas juga di slide yang tadi. Terus pertanyaan lain, oke banyak banget bahasa pemrograman back end dan lain-lainnya. Nasib Laravel gimana? Masih eksis nggak? Dijamin sih masih eksis. Dijamin sih masih eksis. Jadi teman-teman nggak nyesel lah. Nggak nyesel make Laravel buat beberapa tahun ke depan. Jadi masih tetap eksis. Jadi nggak perlu takut buat belajar Laravel dari sekarang.
Oke, cara belajar. Kalau misalkan cara belajar, nah ini muncul juga nih tadi. Kalau misalkan cara belajar sih, apa ya? Sebenarnya kadang sih kalau misalkan itu kan sampai sampai malam sampai gadangan, tapi sebenarnya itu nggak bagus. Kalau misalkan ini sih, yang penting sehari ada aja 3 jam buat explore atau 2 jam. Ya asal rutin lah kayak gitu, asal rutin dan ada target apa yang mau teman-teman pelajarin kayak gitu. Gimana tadi Dinda? Udah oke? Udah. Ya. Maaf ya teman-teman, tadi sempat error, jadi harus pindah device dulu baru bisa join lagi. Oke. Pertanyaan ini banyak banget ya Mas Hakim ya. Iya. Keren nih, berarti penonton webinarnya pada tertarik nih sama Ada pembahasan yang tadi Mas Hakim bahas. Laravel kayak gitu ya. Mungkin ada yang kepanasan gara-gara fanboy framework lain. Ini bukan ajang ngejelekin gitu ya, tapi ngikutin postingan Instagram kemarin di Codepolitan. Jadi Laravel tuh best framework buat kamu coba gitu. Nggak ada salahnya karena bagus juga gitu. Jadi ini ada yang mau milih nggak pertanyaannya yang mana? Udah beberapa sih, kan sampai jam 8 kayak gitu. Kalau misalnya diomongin repository pattern, bisa diterapin secara maksimal enggak atau punya pattern lainnya. Sebenarnya it's okay kalau misalnya teman-teman punya pattern sendiri. Contohnya kayak repository pattern juga bisa pernah pakai, atau misalkan pattern-pattern lainnya, nggak masalah sih. Dan malah jangan pusingin soal patternnya kalau misalkan bikin project, kecuali emang udah disepakatin di tim ya kayak gitu. Yang penting bagus, yang penting jalan, dan udah nerapin minimal security-nya kayak gitu. Udah oke sih. Dan pertanyaannya banyak banget ya Dinda ini. Tapi secara umum ada jawabannya, bisa ngikuti kelasnya di Codepolitan, dan ada juga udah dibahas di slide yang tadi udah dijelasin gitu sih. Iya, dan ada juga yang nanya tentang gimana Mas Hakim bisa expert, gimana cara belajarnya Mas Hakim. Itu Mas Hakim udah pernah ngebahas sebelumnya di webinar yang awal tahun ya Mas Hakim ya? Ya, yang awal tahun, yang pembukaan banget, yang bareng Tedinja juga kok. Iya, jadi kalian bisa lihat di YouTube Codepolitan, judulnya Welcoming 2020 with Codepolitan. Nah, di situ Mas Hakim share gimana cara belajar Mas Hakim dulu, terus apa yang harus dipelajari duluan. Mas Hakim ngebahas hal-hal umum tentang awal Mas Hakim jadi programmer di webinar itu, jadi bisa dicek di YouTube Codepolitan. Mungkin yang di slide.do sekarang dijawabin yang apa ya, yang lebih teknis, mungkin yang tadi nggak ada di slide barangkali ya. Ya, Tedindanya baru nongol. Iya, tadi udah ada beberapa sih. Ada yang masuk lagi. Secara teknis, apa ya? Ada yang baru nanya, apa bedanya Node.js dengan PHP? Bagusan yang mana kalau mau develop web? Ya, semuanya bagus. Kalau dia omong mana yang bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus banget. Nggak ada yang jelek sebenarnya. Tinggal teman-teman kayak selera aja sih, mau develop pakai bahasa pemrograman JavaScript atau PHP, karena masing-masing ini ya punya masa depan yang cerah sebenarnya. Nggak perlu takut yang ini bakal redup karena ada yang baru, yang ini enggak. Yang penting intinya gini, teman-teman mature aja di satu bahasa pemrograman, karena setiap bahasa pemrograman itu nggak jauh beda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah expert di satu bahasa, pindah ke bahasa lain, framework lain, itu nggak
nggak bakal ini sih, nggak bakal susah gitu. Gitu. Iya kan kayak programmer-programmer lain yang pernah kita undang di Kodepolitan juga kebanyakan sih sarannya sama ya Mas Hakim. Sama. Kalau bahasa pemrograman itu nggak ada yang jelek dan nggak ada yang bagus banget karena semua bahasa pemrograman itu tergantung atau sesuai dengan minat, keinginan, dan kemampuan masing-masing. Jadi kalau mau belajar benar-benar pelajarin dulu satu yang benar-benar kalian sampai ngerti banget sebagai pegangan kalian, nanti baru bisa pindah ke bahasa pemrograman yang lain. Gitu. Yep. Betul sekali. Coba nih ada pertanyaan lagi yang menurut Mas Haki menarik banget nggak? Satu terakhir kali sebagai penutup pertanyaan malam hari ini. Oh iya, ini kayaknya nih. Ini. Laravel kan cepet banget ya. Versi update-nya tuh cepet banget kalau di Laravel. Mungkin teman-teman banyak yang ngomong baru juga belajar versi ini, versi yang baru udah muncul kayak gitu tuh. Sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing sih, karena nggak perlu semuanya pakai kok gitu, ibaratnya nggak perlu teman-teman semuanya pakai gitu. Dan ibaratnya pokoknya nggak perlu teman-teman kayak bingung dulu gitu tuh kalau misalkan ada update dari Laravel atau apa. Sebenarnya kalau misalkan udah bisa satu versi aja, nanti di dokumentasi si Laravelnya juga jelasin kok perubahannya ada apa aja di release lognya tuh, release note-nya tuh ada di sana kayak gitu. Jadi bisa teman-teman explore juga sih, pasti ada dokumentasinya kayak gitu, dan nggak perlu pusing. Kalau misalkan mau mulai belajar Laravel dari versi berapa, dari niatnya teman-teman aja dulu, karena semuanya bisa dieksplor kayak gitu. Nggak perlu pusing milih versi berapa lah. Tapi kalau misalkan ngomong saran sih, mungkin bisa mulai di versi 5 kalau misalkan referensinya banyak, karena dari 5 ke 7 itu udah nggak terlalu banyak perubahannya dibanding 4 ke 5 kayak gitu. Paling itu sih sarannya. Oke, teman-teman, jadi jawaban barusan itu jawaban terakhir Mas Hakim untuk webinar malam hari ini. Jadi mau belajar, baru mau mulai Laravel, bisa belajar dari Laravel 5 ya? Bisa dibilang kayak gitu. Oke deh, kalau gitu karena udah mau sejam juga nih sebentar lagi, jadi kita tutup aja webinarnya. Terima kasih ya Mas Hakim buat ilmu-ilmu tentang sharing Laravelnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat teman-teman yang lagi nonton. Yap, mudah-mudahan seperti itu. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal, atau mungkin ada yang nonton dari tengah-tengah. Dan buat teman-teman yang mungkin gak sempat nonton dari awal, nanti webinar ini bakal kita upload replaynya di YouTube channel kita, dan juga slide-nya. Jadi nanti kalian kalau misalnya replay ini sudah di-upload, bisa cek di bagian description box-nya. Biasanya kita kasih link untuk ke slide-nya di description box. Oke, biar nggak makin malam, mungkin webinar malam hari ini kita cukupkan sekian aja. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Semoga semuanya tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan. Sampai ketemu di webinar Kodepolitan selanjutnya. Selamat malam, selamat weekend.